Selamat datang kembali di channel Pojok Digital. Terima kasih yang sudah menonton dan menekan tombol like dan subscribe. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode enkapsulasi dan overloading. Apa, bagaimana dan manfaatnya apa? Mari kita simak video berikut ini. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah sebuah proses pemaketan atau penyatu data bersama metodenya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakai. Maksud dari enkapsulasi ini adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut. Manfaat enkapsulasi, diantaranya adalah meningkatkan keamanan data, lebih mudah dalam mengontrol atribut dan method. Class bisa kita buat menjadi read-only dan write-only. Fleksibel, programmer dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lain. Berikutnya adalah level dari enkapsulasi, yaitu default, public, protect dan privat. Default artinya pada kelas dan interfase dapat diakses oleh yang sepaket dan pada metode dan variabel diwarisi oleh subkelas di paket yang sama, dapat diakses oleh metode sepaket. Public, pada kelas dan interfase dapat diakses dimanapun, sedangkan pada metode dan variabel diwarisi oleh subkelasnya, dapat diakses dimanapun. Kemudian protected, pada kelas dan interface tidak bisa diterapkan dan pada metode dan variabel diwarisi oleh subkelasnya dapat diakses oleh metode yang sepaket. Sedangkan privat tidak bisa terapkan pada kelas dan interface sedangkan pada metode dan variabel tidak dapat diakses dimanapun kecuali oleh metode yang ada dalam kelas itu sendiri. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh atau implementasi enkapsulasi dalam Java berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Dalam satu paket ada dua kelas, yaitu kelas main dan kelas person. Tipe public dan private mempunyai fungsi yang berbeda. Fungsi public yang terdapat dalam kelas person, memungkinkan dapat diakses oleh kelas main. Sedangkan variabel yang menggunakan fungsi private tidak dapat dipanggil di dalam kelas main. Di dalam Java, pengkapsulan dapat dilakukan dengan pembentukan kelas-kelas menggunakan keyword class. Sedangkan penyembunyian informasi dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap pengaksesan pembentuk kelas dengan keyword-keyword untuk kendali pengaksesan menggunakan default, private, protected, dan public. Untuk dapat menggunakan enkapsulasi, kita perlu memakan cara set dan get. Perhatikan kelas person di layar ini. Sebagai catatan, variabel privat hanya dapat diakses di dalam kelas yang sama, kelas luar tidak memiliki akses ke sana. Namun, dimungkinkan untuk mengaksesnya dengan metode get dan set. Metode get mengembalikan nilai variabel, dan metode set menetapkan nilainya. Pada contoh class person ini, maka kita bisa jelaskan bahwa metode get mengembalikan nilai nama variabel. Metode set mengambil parameter, new name, dan menugaskannya ke variabel name. Kata kunci THIS digunakan untuk merujuk ke objek saat ini. Bagaimana? Jika kamu masih bingung, kerjakan latihan 29 berikut ini. Buatlah paket dengan nama paket latihan 29. Di mana dalam paket tersebut ada dua kelas yaitu kelas main dan kelas luas segitiga. Dalam kelas luas segitiga tulislah SYNTX privat untuk integer alas dan tinggi, privat double untuk luas. Kemudian terapkan cara set dan get. Perhatikan penulisan untuk set dan get menggunakan public agar bisa diakses oleh kelas main. Pertama kita set alas dan kembalikan atau return alas, juga sama untuk tinggi. Pada set luas, kita masukkan rumus luas segitiganya. Kemudian kita return lagi luasnya. Pada main class, buatlah snaz berikut ini. Pertama kita buat objek baru yaitu namanya luas segitiga. Kemudian kita tampilkan dengan set get untuk alas, tinggi dan luas dengan memperhatikan parameter yang sudah dibuat di kelas luas segitiga. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, overloading. Method overloading adalah membuat beberapa method dengan nama yang sama,
tapi dibedakan dari jumlah dan atau tipe parameter. Seharusnya, kita tidak bisa membuat method dengan nama yang sama. Mirip seperti penamaan variabel, kompiler Java akan error jika menemukan dua atau lebih method dengan nama yang sama. Akan tetapi jika jumlah argumen atau tipe data argumen berbeda, maka dianggap sebagai method yang berbeda pula. Method overloading bisa saja terjadi dalam satu kelas yang sama, dan bisa juga dari kelas turunan. Sekedar mengingatkan cara penulisan objek dan kelas. Perhatikan contoh di layar, dalam kelas kita buat variabel X berupa integer dengan nilainya sama dengan 5. Kemudian dalam metode kita buat objek baru dengan mana myob. Untuk menampilkannya kita tuliskan nama objeknya dan variabelnya. Kembali ke implementasi overloading. Perhatikan contoh di layar ini. Dalam kode program di samping, ada 3 buah metode dengan nama tambah. Ketiganya dibedakan berdasarkan jumlah parameter seperti metode tambah pertama dan kedua, serta jenis tipe data parameter yang berbeda seperti contoh metode tambah ketiga. Pada saat dipanggil, kita harus menulis metode tambah dengan jumlah dan tipe data argumen yang sesuai. Di baris 18 terdapat pemanggilan metode tambah, 1, 2. Perhatikan bahwa argumen pemanggilan metode ini ada 2 dan keduanya bertipe integer. Maka akan cocok dengan definisi metode tambah di baris 5, 7. Di baris 19 terdapat pemanggilan metode tambah, 5, 4, 3. Kali ini argumen pemanggilan metode tambah ada 3 dan ketiganya bertipe integer. Maka ini akan cocok dengan definisi metode tambah di baris 9, 11. Terakhir di baris 20 terdapat pemanggilan method tambah, 1, 2. Sekarang kedua argumen bertipe string yang akan cocok dengan definisi method tambah di baris 13, 15. Inilah maksud method overloading, di mana kita membuat beberapa metode dengan nama yang sama. Untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan latihan 30 berikut ini. Jadi itulah materi tentang enkapsulasi dan overloading. Seperti biasa agar kamu paham, Maarki itu, mari kita kerjakanlah tugas berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.